Salam semesta. Hidup itu jalani saja. Dari buku Mengaji Al-Hikam karya Syekh Abu Madyan Al-Maghribi. Al-Haqqu ta'ala mustabiddul wujud, wal wujudu mustamidun, wal maddatu min ainil wujud. Falawin qata'atil maddatu lan hadamal wujud. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wujud yang absolut, sementara alam wujud adalah lanjutan, dan semua materi berasal dari sumber wujud. Jika materi terputus, tentu wujud pun akan menjadi lenyap. Sahabat, Allah subhanahu wa ta'ala adalah wujud yang absolut dan mandiri, sementara semua entitas memiliki sifat mungkin dan merupakan kepanjangan dari wujudnya. Syekh Abu Madyan Al-Maghribi mengatakan bahwa semua materi berasal dari sumber wujud, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Jika materi terputus dari Allah, tentu wujud akan menjadi lenyap, fana, tak ada yang tersisa. Allah tidak pernah lenyap, melainkan diri kita yang lenyap darinya, lantaran disibukkan oleh segala sesuatu selain Dia. Karena itu, hadirkan hati kita kepadanya, seolah-olah kita melihatnya. Inilah kedudukan ihsan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Sahabat, penyebab utama dan satu-satunya yang menjadikan itu terwujud adalah sikap tauhid serta pengetahuanmu bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah dan berasal dari karunia-Nya. Sesuai dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innahu ya'murukum bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Shadaqallahu. Sekiranya tidak karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak ada seorang pun dari kalian yang bersih dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Ibnu Athaillah mengatakan dalam Al-Hikam, jika kamu baru bisa sampai kepadanya setelah semua keburukanmu lenyap dan pengakuanmu sirna, tentu kamu tidak akan bisa sampai kepadanya. Namun apabila Dia hendak membuatmu sampai kepadanya, maka Dia akan menutupi semua sifatmu dengan sifatnya. Ibnu Athaillah mengatakan dalam Al-Hikam, jika kamu baru bisa sampai kepadanya setelah semua keburukanmu lenyap dan pengakuanmu sirna, maka kamu tidak akan bisa sampai kepadanya. Namun apabila Dia hendak membuatmu sampai kepadanya, maka Dia akan menutupi semua sifatmu dengan sifatnya, serta watakmu dengan wataknya. Dan demikian kamu akan sampai kepadanya karena karunia-Nya, bukan karena kebaikanmu kepadanya. Sahabat, Zat yang Maha Pemurah merupakan tumpuan harapan para peminta dan sasaran untuk meminta segala kebutuhan. Dia yang mengalirkan segala sesuatu kepada kita. Bagaimana mungkin selain Dia bisa mengangkat sesuatu yang Dia letakkan? Jika kita tidak bisa berbaik sangka kepadanya lantaran sifatnya, maka berbaik sangkalah kepadanya karena perlakuannya kepada kita. Bukankah Dia selalu memberi kebaikan kepada kita? Bukankah setiap saat Dia mengalirkan karunia-Nya kepada kita? Sungguh aneh dan mengherankan jika kita lari dari Zat yang sesungguhnya tidak akan pernah berpisah dari kita. Sungguh aneh jika kita lari dari Zat yang terus melimpahi kita karunia untuk kemudian mencari sesuatu selain Dia yang tidak kekal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Shadaqallahul azim. Bukan matanya yang buta,
melainkan yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.